kegiatan diseminasi PKG mata pelajaran PJOK Kabupaten Manggarai pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024 kita mulai. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kami minta kesediaan petugas untuk mengangkat doa pembuka kepada petugas di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Tuhan, karena atas perlindungan-Mu dan berkat-Mu kami semua dapat berkumpul hari ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin melakukan kegiatan sosialisasi program tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru PJOK. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, khususlah Roh Kudus atas kami semua yang mengikuti kegiatan ini, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya membawakan hasil yang baik kepada kami semua sebagai pendidik atau sebagai pengajar dalam lingkup pendidikan tingkat rendah untuk Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini segala pujian dan syukur juga kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai saudara kami yang telah mengikuti PDG dalam kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini ada kegiatan tindak lanjut ini, kami mohon kepadamu sertailah kami selalu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya mendatangkan hasil yang memuaskan. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Bu Medi. Selanjutnya sambutan dari Bapak PLH Kepala Sekolah SMK Negeri 1 kepada Bapak di sini. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Yang saya kesini teman-teman guru. Pada kesempatan ini saya tidak panjang ya, memberikan komentar sedikit tentang program pengembangan kompetensi guru. Jadi di sini yang saya pahami, pengembangan kompetensi guru itu untuk mengembangkan diri dalam arti pembelajaran yang akan ya, dibawakan oleh guru untuk peserta diri, untuk anak-anak didik. Di mana nanti untuk kelanjutannya itu adalah pengembangan pada diri anak-anak didik. Karena kalau guru yang tidak berkompetensi, maka anak-anak didiknya belum tentu dia mempunyai kompetensi. Oleh karena itu kita patut ya merespon apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan mengembangkan ya kompetensi dari guru. Kalau di sini yang saya lihat di sini program pengembangan kompetensi guru PJOK, berarti nanti yang diterapkan kepada siswa adalah bagaimana pengembangan kompetensi guru tersebut terhadap pembelajaran yang akan diberikan atau yang akan ditransferkan kepada peserta didik. Nah, untuk itu kita sama-sama berdoa agar semua program yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik dan suatu saat bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak PLH. Selanjutnya kita ikuti bersama pemaparan materi oleh guru PJOK Pak Tarsi. Pak Tarsi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Rika. Yang pertama yang saya hormati Bapak PLH,
Kepala Sekolah SMK Sejawari, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang bersedia hadir untuk mengikuti sosialisasi terkait tindak lanjut dari Destinasi PJOK tahun 2024 ini. Bapak Ibu, BKG PJOK ini program dari Kementerian. Kebetulan kami gelombang pertama untuk diseminasi Kabupaten Manggarai. Kebetulan dari Sejawari kami dua dengan Ibu Raffi yang mengikuti kegiatan ini. Baik, di sini rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berpusat pada peserta ini dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kita punya di sekolah ini yang saya ketahui selama ini belum ada komunitas belajar. Jadi yang saya pelajari selama ini hanya berkolaborasi hanya dengan rumputnya masing-masing. Jadi sebentar setelah presentasi ini kita diskusi terkait komunitas belajar yang di sekolah ini. Itu yang pertama setelah presentasi. Selanjutnya ini salah satu program yang saya buat untuk semester 2 nanti. Kegiatannya memfasilitasi keterlibatan peserta didik dalam aktivitas fisik yang menyenangkan dengan penerapan sport education model. Ya, di sini kenapa saya memilih program memfasilitasi keterlibatan dari peserta didik? Karena di sini banyak sekali siswa kita menganggap remeh dengan mata pelajaran PJOK. Begitu. Jadi ketika kita suruh anak-anak kita di lapangan, bahkan di lawan kelas juga mereka tidak respon. Jadi mungkin ini kedepannya di semester selanjutnya saya merancang program keterlibatan peserta didik dalam aktivitas fisik, gitu, dengan penerapan set atau education model, sport education model. Yang kedua, latar belakang suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik mendorong mereka untuk memiliki suara dalam pemilihan aktivitas fisik yang mereka lakukan, memberikan pilihan sesuai minat mereka dan memungkinkan mereka merasa memiliki peran dalam menentukan bentuk pembelajaran. Ya. Untuk ini, suara pemilikan sendiri, saya selaku guru PJOK untuk memberikan melakukan kesempatan awal kepada peserta didik untuk melakukan memberikan pilihan sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan minat mereka. Misalnya ketika saya melakukan pemeriksaan awal di dalam kelas, kira-kira berapa siswa yang mau mengikuti materi permainan bola besar. Misalnya permainan bola voli, kira-kira berapa orang di dalam kelas itu. Nah, makanya itu penting Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan awal dalam pembelajaran dalam kelas. Kemudian yang kedua, konteks sekolah dan komunitas belajar. Sekolah merupakan lembaga yang mengutamakan partisipasi aktif dari peserta didik dalam pengembangan aset. Kita memiliki sumber daya berupa ruang olahraga yang cukup memadai walaupun baru dibuat kemarin. Olahraga yang kemudian infrastruktur PJOK yang terhati dan komunitas orang tua yang mendukung. Namun
kami melihat bahwa masih ada kesenjangan dalam hal keterlibatan pendidik dalam merancang aktivitas fisik yang mereka lakukan. Kemudian lanjutan kebutuhan dan kesenjangan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pendidik, mereka menginginkan lebih banyak variasi dalam kegiatan PJOK dan lebih banyak kesempatan untuk memiliki olahraga yang mereka minati. Sebagai besar kegiatan saat ini bersifat monoton dan kurang memberi ruang bagi inisiatif siswa. Yang ketiga, tujuan program. Visi saya sebagai guru PJOK, saya selaku fasilitator yang mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memfasilitasi proses pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik dalam memilih, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan visi. Kemudian tujuan umum program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas yang mereka minati dan merasa memiliki kontrol terhadap pembelajaran yang mereka jalani. Itulah tujuan program. Ya, yang keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis olahraga yang mereka minati dan relevasi olahraga tersebut dengan gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang dan mengelola kegiatan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan fisik mereka. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan orang tua dan guru dalam merencanakan kegiatan PJOK. Yang kedua, langkah-langkah aksi. Ya, yang pertama, identifikasi minat siswa, survei dengan olahraga yang dilakukan di awal semester. Yang kedua, pengembangan program mengajak siswa dan orang tua untuk bersama-sama merancang program olahraga yang sesuai dengan hasil survei. Yang ketiga, pelaksanaan implementasi program dengan melibatkan siswa dalam eksekusi dan regulasi kegiatan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan implementasi program dengan melibatkan siswa dalam eksekusi dan evaluasi kegiatan. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian. Ya, di sini indikatornya yang pertama 80% peserta didik aktif dalam merancang dan memilih kegiatan PJOK. Yang kedua, 7% siswa melaporkan peningkatan motivasi dan kepuasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan langkah dan hasil yang diharapkan, memang ada pertanyaan bagi saya sebagai guru PJOK terkait hasil survei yang kami lakukan sebelum ini. Nanti ke depannya kami ikuti sesuai dengan langkah-langkah yang kami buat dan rancangan yang kami buat. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, skala program kegiatan. Kegiatan ini akan diterapkan pada kelas 10 dan kelas 11 dengan melibatkan 200 peserta didik. Kegiatan akan berlangsung selama 1 bulan dengan frekuensi 2 kali per minggu. Jadi untuk kegiatan strukturnya nanti mulai semester 2 terus semester yang akan datang. Yang kedua, pengaturan waktu dan tempat. Program akan dilaksanakan pada waktu jam pelajaran PJOK dengan ruang olahraga dan lapangan sekolah sebagai tempat utama. Yang ketiga, komunitas belajar yang terlibat, guru PJOK mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan. Peserta didik berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan kegiatan. Kemudian orang tua memberikan dukungan dan feedback melalui survei dan pertemuan. Yang keempat, staf sekolah membantu dalam mengelola logistik dan fasilitas. Ya, yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dari sekolah. Sumber daya yang tersedia, ruang sekolah, ruang olahraga dan lapangan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan fisik.
Yang kedua, tenaga pengajar yang terlatih dan dalam berbagai cara olahraga. Yang ketiga, partisipasi aktif orang tua dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, space thinking. Program ini akan memanfaatkan aset yang ada, seperti keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan fisik anak-anak mereka, serta dukungan tenaga pengajar yang berkomitmen terhadap pendidikan fisik yang berbasis pada kebutuhan dan minat peserta didik. Ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang pertama, partisipan evaluasi. Peserta didik melalui survei, wawancara, dan refleksi, guru BDOK melalui diskusi dan observasi terhadap implementasi program, orang tua melalui survei kepuasan dan umpan balik. Kemudian yang kedua, alat pengumpulan data, survei minat dan kepuasan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kepuasan siswa. Yang kedua, refleksi harian menggunakan jurnal pribadi untuk menilai pengalaman siswa selama kegiatan. Yang ketiga, wawancara orang tua, pengumpulan kembali dari orang tua tentang pengaruh kegiatan terhadap anak-anak mereka. Ya, yang ke-8, kemungkinan tantangan atau solusi. Tantangan yang mungkin dihadapi, yang pertama, keterbatasan waktu. Program ini bisa terganggu oleh kegiatan kurikuler lainnya. Yang kedua, kurangnya partisipasi dari orang tua. Beberapa orang tua mungkin tidak dapat terlibat aktif. Solusi yang ditetapkan, penjadwalan fleksibel, menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal sekolah. Yang kedua, komunikasi intensif dengan orang tua. Melibatkan orang tua adalah lebih awal melalui media sosial dan grup komunikasi untuk memastikan partisipasi mereka. Yang terakhir, kesimpulan, komitmen terhadap pembelajaran khusus para peserta didik. Program ini dirancang untuk memberikan suara pilihan dan kepemilikan bagi peserta didik dengan melibatkan komunitas sekolah sebagai mitra utama. Harapan untuk masa depan, dengan pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar PDOK di sekolah, memotivasi peserta didik untuk lebih aktif secara fisik dan membangun kolaborasi yang lebih kuat antara siswa, orang tua, dan guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Darsi yang sudah memaparkan materi terkait diseminasi PKG mata pelajaran PJOK Kabupaten Manggarai. Agenda selanjutnya yang diberikan kepada kita adalah diskusi terkait komunitas belajar. Tadi disampaikan oleh Pak Darsi, komunitas belajar melibatkan peserta didik itu sendiri, guru selaku guru mata pelajaran, ataupun juga orang tua murid, dan juga yang terakhir itu ya, guru atau staf yang ada di sekolah. Jadi diberi kesempatan kepada kita semua untuk melakukan sharing atau diskusi terkait komunitas belajar ini. Mungkin ada hal-hal yang dijumpai oleh Bapak Ibu dalam praktek dalam kelas ataupun di lapangan yang sudah dilakukan oleh Pak Tarsi ataupun guru PJOK lainnya. Jadi diberikan kesempatan. Tadi di bagian awal Pak Tarsi menyampaikan bahwa bagaimana siswa kurang respon dalam pelajaran PJOK. Jadi mungkin bagian dari komunitas belajar itu sendiri mengalami atau kurang berjalannya komunitas belajar. Memang juga yang kedua tadi Pak Tarsi menyampaikan bahwa komunitas belajar di sekolah kita belum dilaksanakan dengan baik. Jadi mohon masukan, sharing atau mungkin diskusi dari Bapak Ibu sekalian dari dua kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau mengambil tentang komunitas belajar. Komunitas belajar ini memang salah satu hal penting yang dibuat karena jujur
saat pertama saya masuk di sini, yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman di sini, apakah sudah ada komunitas belajar seperti jawaban dulu. Dan kebetulan pada si membahas Al-Quran ini, tapi ada satu mungkin saya tidak salah ingat atau mungkin saya yang salah. Setahu saya dalam komunitas belajar itu tidak melibatkan siswa, tapi apa yang kita buat dalam komunitas itu untuk bagaimana kita mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di siswa bersama dalam komunitas. Karena komunitas itu adalah kita berkolaborasi, membagi inspirasi, memecahkan sebuah persoalan dan juga bisa saling mereview atau membagi guru ajar, bukan hanya serumpun, tetapi berkolaborasi. Itu bagusnya di SMK. Justru SMK itu lebih bagus dan kita berkolaborasi dengan guru kejuruan dan juga guru umum, sehingga segala hal yang kita buat berhubungan dengan pembelajaran di kelas itu kita saling berbagi. Mungkin kalau saya salah ingat, di dalam anggota komunitas itu biasanya ada kepala sekolah, profesor, serta guru-guru, tenaga pendidik dan juga pendidikan. Jadi mungkin itu yang kita salah ingat atau beda apa yang didapatkan oleh Pak Tarsi dengan apa yang saya paham tentang komunitas belajar. Karena saya pernah studi pelatihan lagi di platform tentang komunitas belajar ini di Santa Martina dulu. Saya sudah sempat mengakasi yang juga di dalamnya yang terlibat itu bukan siswa, tapi siswa merupakan mereka itu di bagian bagaimana kita mengatasi persoalan contohnya dari siswa kurang respon atau siswa kurang aktif yang kita bahas bersama dalam sebuah komunitas. Itu saudara saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Erlin. Yang disampaikan oleh Ibu Erlin adalah terkait komunitas belajar. Komunitas belajar menurut Ibu Erlin, bagaimana kita mengatasi persoalan yang dihadapi siswa. Jadi yang mengatasi ini atau yang melakukan komunikasi di sini adalah sesama guru mata pelajaran sendiri atau mungkin rukun mata pelajaran yang lain. Kalau di SMK bisa juga kita melakukan komunikasi dengan guru-guru kejuruan. Terima kasih Ibu Erlin. Mungkin ada yang lain terkait dengan komunitas belajar atau mungkin terkait materi yang disampaikan oleh Pak Tarsi selaku pemateri pada siang hari ini. Oke, baik, terima kasih tanggapan dari Ibu Erlin terkait komunitas belajar. Yang saya presentasikan tadi itu rancangan pembelajaran yang saya buat untuk di kelas, pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, karena saya lihat selama ini Bapak Ibu hanya berkolaborasi antara guru masing-masing rumpun. Jadi yang saya minta sini terkait komunitas belajar itu supaya kita bisa berkolaborasi antara mata pelajaran yang lain. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan tambahan dari Bapak Tarsi. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Tarsi tadi berkaitan dengan rancangan yang akan dilakukan oleh Bapak Tarsi dalam pembelajaran mata pelajaran PJOK. Mungkin ada yang lain? Ibu Ida? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada, jadi kalau saya secara pribadi melihat memang mata pelajaran PJOK ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, saya mengutip sedikit, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya juga dalam memberikan pelajaran bahasa Inggris dalam kelas, pagi-pagi anak-anak itu masih tidak semangat atau kadang ngantuk, ya mungkin salah satu manfaat dari pelajaran PJOK ini kita lakukan gerakan, ya senang mungkin 5 menit kita lakukan olah tubuh. Setelah olah tubuh baru kita olah pikir. Jadi terima kasih untuk Pak Tarsi yang sudah memberikan atau menyampaikan materi terkait mata pelajaran PJOK dalam tugasnya sebagai dalam hal
perencanaan tindak lanjut terkait materi PKG mata pelajaran PJOK untuk Kabupaten Manggarai. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaan kita pada siang hari ini untuk mendengarkan pemaparan materi diseminasi mata pelajaran PJOK Kabupaten Manggarai yang dibawakan oleh Pak Kasih. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi.